Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kita akan membaca dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Seperti yang kita ketahui, Yosia ini anak dari Raja Amon yang minggu lalu sudah kita pelajari, dan cucu dari Raja Manasye. Nah, saudara-saudara, demikian firman Tuhan ayat yang pertama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pendupaan-pendupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini berkisah tentang Raja Yosia. Ini juga bisa kita baca dalam paralelnya dalam 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Yosia di masa kanak-kanaknya itu mulai mencari Tuhan. Kita akan melihat di dalam bacaan kita ini bahwa Yosia itu dilahirkan kemungkinan di masa ketika kakeknya Raja Manasye itu telah bertobat. Kita ingat ya, Raja Manasye adalah raja yang jahat, dan kemudian dia sempat bertobat, saudara ya. Jadi di akhir hidupnya Raja Manasye itu mencari Tuhan dan menjadi raja yang saleh ya. Kemungkinan di masa-masa ketika kakeknya ini sudah berubah menjadi raja yang saleh, itulah Yosia itu lahir. Tapi ayahnya, yaitu Raja Amon, kita sudah baca minggu lalu ya, Raja Amon adalah raja yang sangat jahat. Dan Raja Amon hanya 2 tahun masa pemerintahannya. Setelah itu Raja Amon mati. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat Yosia itu sempat mencicipi seorang kakek yang saleh, dan dia sempat juga mencicipi memiliki ayah yang memerintah dengan sangat jahat ya. 2 tahun pemerintahan ayahnya, dan ketika itu Yosia masih berumur 6 tahun ya. Nah, karena ayahnya tidak berumur panjang pemerintahannya, 2 tahun kemudian setelah ayahnya dibunuh, nah Yosia ini menggantikan ayahnya menjadi raja. Dan kemudian hari dia memerintah 31 tahun lamanya. Saudara-saudara, kalau tadi kita lihat ya bahwa Yosia itu merasakan 2 tahun pemerintahan ayahnya yang jahat itu, maka pada umur berapakah Yosia naik tahta? Nah, firman Tuhan di ayat 1 yang kita baca tadi, kita membaca bahwa Yosia itu menjadi raja sementara dia masih berusia 8 tahun. Ini raja yang sangat muda sekali ya, 8 tahun. Itu berarti usia SD. Usia SD dia sudah naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya yang dibunuh. Nah, ketika Yosia, raja yang masih kecil ini ya, umur 8 tahun, anak SD ini kalau usia sekarang ya, saat itu bertahta ya, saat itu kekuasaan kerajaan adidaya yang bernama kerajaan Asyur yang di bawah pemerintahan Asyur Bani Pal itu sedang melemah ya. Jadi Yosia punya kesempatan untuk mengembangkan kerajaannya, karena saat itu kekuasaan adidaya yaitu kerajaan Asyur sedang melemah. Nah, saudara, dan Yosia ini hidup sejaman dengan beberapa nabi. Kalau kita ingat di Perjanjian Lama ada beberapa nabi. Yosia ini hidup sejaman dengan Nabi Nahum, kemungkinan juga sejaman dengan Nabi Habakuk, dan pastinya dia hidup sejaman dengan Nabi Sefanya. Ya, dan Nabi Sefanya ini
mulai bernubuat itu ketika Yosia itu sedang memulai pemerintahannya. Pada waktu itu Yosia masih berumur 8 tahun, ya, masih usia-usia anak SD. Sedangkan Nabi Sefanya itu sudah usia 20-an, ya, masih muda juga, tapi usianya sudah 20-an. Nah, jadi saudara, di awal pemerintahan Yosia, dia sudah kehidupannya sudah diisi oleh nabi-nabi yang menyuarakan suara Tuhan. Salah satunya adalah Nabi Sefanya. Nah, Sefanya sendiri, kalau kita selidiki, adalah generasi keempat dari raja yang saleh yang sebelumnya ada, yaitu Raja Hizkia, ya. Jadi Sefanya ini juga keturunan raja. Nah, Nabi Sefanya banyak menyoroti masalah-masalah yang terjadi di lingkaran pengadilan, di lingkaran kekuasaan, dan banyak menyoroti masalah-masalah isu-isu politik yang terkini di zamannya. Jadi kemungkinan Yosia yang masih muda itu, yang baru naik tahta, yang umurnya baru 8 tahun itu, sudah belajar sesuatu, ya, sudah kemungkinan besar dia sudah berinteraksi dengan perkataan-perkataan Nabi Sefanya. Nah, sehingga tidak heran saudara, ya, sang raja yang baru naik tahta ini, yang masih usia SD ini, ya, sudah hidupnya di lingkaran kerajaan, dia sudah tentunya sudah berhadapan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, dan di catatan yang kita baca tadi di ayat 3, usia 16 tahun, ya, usia 16 tahun ketika dia itu, kalau usia sekarang tuh usia anak SMA, ya. Usia 16 tahun dikatakan bahwa Yosia itu mulai mengarahkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Mulai beribadat kepada Allah. Mengapa? Tidak heran. Karena ingat, ya, sejak usia 8 tahun, ya, Nabi Sefanya itu sudah menyampaikan firman Tuhan, terutama untuk orang-orang di lingkaran kerajaan, di lingkungan kerajaan. Jadi saudara, tidak heran kalau kemudian di usia 16 tahun, di usia ketika Yosia ini, untuk zaman sekarang, ya, duduk di bangku SMA harusnya, dia menjadi raja yang mulai mencari Tuhan. Jadi masa remajanya itu dia giat mencari Tuhan. Ia adalah Raja Saleh Yehuda yang terakhir, Bapak Ibu, ya. Jadi Yosia ini akan dikenal sebagai raja yang saleh yang terakhir dalam kerajaan Yehuda, sebelum kemudian terjadi pembuangan, ya. Ia hidup beribadat kepada Allah, ya. Kemungkinan karena apa? Karena dia sudah berinteraksi dengan firman Tuhan yang pernah disampaikan Nabi Sefanya, saudara, ya. Nah, kemudian usia 16 tahun dia mulai mencari Tuhan, dan usia 20 tahun, Bapak Ibu, ya, sekitar usia 20-an tahun. Ini juga kita bisa baca di ayat ketiga, ya. Ketika Yosia itu menginjak usia 20-an tahun, usia pemuda, ya, usia pemuda, dia mulai melancarkan usaha untuk menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala. Dan kita baca ayatnya panjang lebar tadi, ya, sampai ayat 7, ya. Dia mulai melancarkan upaya-upaya untuk menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala. Nah, saudara-saudara, ketika Yosia umur 20-an tahun inilah Nabi Yeremia, ya, mulai menerima panggilannya. Dan Nabi Yeremia juga waktu itu usianya masih muda, ya. Ketika Yeremia menerima panggilan Tuhan, ketika Yeremia mulai menyampaikan firman Tuhan, Yeremia juga masih muda. Nah, jadi saudara, kita lihat di usia ketika Raja Yosia ini masih kanak-kanak, ya, dia diperhadapkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Sefanya. Ketika dia menginjak usia pemuda, usia 20-an tahun, hidupnya pun diwarnai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Saudara, jadi meskipun pada waktu itu, ya, kitab Taurat itu sempat hilang, ya, jadi kitab Taurat khususnya kemungkinan besar kitab Ulangan, ya, itu sempat hilang, begitu, ya. Dan minggu depan kita pelajari bagaimana kitab itu ketemu, begitu, ya. Meskipun kitab Taurat itu sempat hilang, saudara, ya, tetapi ternyata ada firman Tuhan dari para nabi yang mewarnai hidup Raja Yosia dari sejak kanak-kanak, ya. Bagaimana sumbangsih Nabi Sefanya, bagaimana sumbangsih Nabi Yeremia, tentunya menjadi sebuah lingkungan yang membentuk seorang Yosia, ya. Nah, saudara, dan Nabi Yeremia sendiri, kalau kita baca dalam Yeremia pasal 22 ayat 15 sampai 16 misalnya, ya, menyampaikan kesaksian bagaimana dia memuji pemerintahan Raja Yosia. Karena Yosia melakukan apa yang adil dan benar. Karena Yosia membela orang miskin dan Yosia membela orang yang membutuhkan. Dan dikatakan oleh Nabi Yeremia bahwa di zaman Raja Yosia,
keadaan Raja Yosia itu sangat baik adanya, dan 2 kali diulang ya. Keadaan Raja Yosia sangat baik adanya. Nah, saudara, jadi kita melihat di masa yang penuh dengan penyembahan berhala, Tuhan munculkan orang-orang muda. Orang muda seperti Yeremia yang bergerak di bidang kenabian, ya. Orang muda seperti Yosia yang menjadi seorang raja, dan dua-duanya Tuhan percayakan untuk berperan penting mengadakan pembaharuan rohani di kerajaan Yehuda, bahkan sampai masyarakat dari kerajaan tetangga yaitu kerajaan Israel ikut ya mengalami pembaharuan. Nah, minggu depan kita belajar bagaimana usia 26 tahun ketika Yosia berumur 26 tahun ya, dia sungguh-sungguh menyapu bersih penyembahan berhala dan bahkan mengupayakan perbaikan rumah Tuhan, dan disitulah kitab Taurat diketemukan ya. Nah, Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Setidaknya saya merenungkan ada 2 pelajaran. Yang pertama, usia tidak menjadi alasan untuk seseorang yang telah dapat dengan sadar mengambil keputusan untuk memilih ya. Jadi usia itu tidak menjadi alasan bagi orang itu untuk memilih siapa yang hendak ia layani dan bagaimana ia akan hidup. Apakah dia akan hidup menjadi seperti keturunan ular ya, yaitu iblis dan kawan-kawannya, ataukah dia akan berada di pihak keturunan perempuan. Nah, saudara, itu merujuk pada Kejadian 3 ayat 15 bahwa akan terjadi peperangan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Nah, kita akan ada di pihak yang mana? Itu usia tidak menjadi alasan. Anak kecil pun ketika dia disentuh firman Tuhan, dituntut oleh Tuhan untuk mengambil keputusan. Demikian juga ketika ia remaja, demikian juga ketika ia pemuda. Jadi tidak ada alasan karena dia masih kecil kita kompromi. Dia masih kecil, masih kanak-kanak, masih belum mengerti. Siapa bilang ya, anak-anak harus mulai ditantang untuk memilih ikut Tuhan atau ikut setan. Kedua, usia tidak perlu menjadi penghalang untuk seseorang melayani Tuhan dan membuat perubahan yang baik untuk kemuliaan Allah. Usia yang kanak-kanak seperti Yosia, usia ketika dia remaja umur 16 tahun, usia pemuda umur 20 tahun, seorang Yosia bisa dipakai Tuhan bersama-sama dengan Nabi Yeremia yang juga masih muda melayani Tuhan dan membuat perubahan. Jadi Bapak Ibu, usia tidak perlu menjadi penghalang untuk seseorang melayani Tuhan dan membuat perubahan. 2 hal ini, saudara, menjadi sebuah pelajaran yang Bapak Ibu bisa berikan dorongan untuk anak-anak didik, untuk anak-anak murid, agar mereka tidak kecil hati, tidak merasa minder, tidak merasa diri mereka itu rendah karena mereka muda. Seperti yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya. Nah, dalam kisah ini sebagai penutup ya, memang Nabi Yesaya pernah menjanjikan ada sebuah tunas atau anak, ya bakal anak yang akan menjadi Mesias, Raja Penyelamat. Apakah Yosia orangnya? Bukankah dia naik bertahta pada umur 8 tahun? Apakah dia tunas yang dijanjikan Tuhan? Kita semua tahu bukan dia tunasnya. Karena kemudian hari ada tunas yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dialah Raja yang datang sebagai kanak-kanak, yang menjalani masa remajanya taat untuk melakukan kehendak Bapanya, bahkan sampai dia mengisi ya masa dewasanya, masa puncak-puncak ketika orang itu mencapai masa vitalitasnya, usia 30-an ya. Dia taat kepada Bapanya, mati di kayu salib, menebus dosa kita dan bangkit bagi pembenaran semua kita yang percaya kepadanya. Yesus Kristuslah tunas yang sejati, bukan Raja Yosia. Tetapi setidaknya dari Yosia kita bisa belajar bahwa usia bukanlah penghalang untuk seseorang itu mengambil keputusan dan memilih bagaimana dia hidup dan melayani Tuhan dan membuat perubahan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk mendorong anak-anak kita yang masih muda, yang masih kecil, yang beranjak dewasa, yang berusia remaja, untuk memilih yang benar dan yang baik ya, mengikut Yesus dan melayani Tuhan.